Halo, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru, dan biarlah melalui kebenaran firman-Mu, kami boleh terus belajar bagaimana kami harus hidup di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 22 ayat 18 sampai ayat yang ke-31. Demikian. Seorang perempuan penyihir jangan kau biarkan hidup. Siapapun yang meniduri binatang, ia pasti dihukum mati. Siapa yang mempersembahkan kurban kepada ilah-ilah selain kepada Tuhan saja harus ditumpas. Seorang pendatang jangan kau tindas atau kau peras, sebab dahulu kamu pun pendatang di tanah Mesir. Seorang janda atau anak yatim jangan kamu tindas. Jika engkau sampai menindas mereka dan mereka menjerit kepadaku, pasti aku akan mendengarkan jeritan mereka. Murkaku akan menyala-nyala dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Jika engkau meminjamkan uang kepada seseorang dari umatku, orang miskin di antaramu, jangan bertindak seperti memakan riba terhadap dia. Jangan bebankan bunga kepadanya. Jika engkau sampai mengambil jubah sesamamu sebagai gadai, engkau harus mengembalikannya kepada dia sebelum matahari terbenam. Sebab hanya itu saja selimutnya, pakaian yang menempel pada kulitnya, apalagi yang dapat dipakainya untuk tidur. Apabila ia menjerit kepadaku, aku akan mendengarkannya, sebab aku ini pengasih. Jangan mengutuk Allah dan jangan menyumpahi pemimpin bangsamu. Jangan menanggungkan persembahan panen gandummu dan air anggurmu. Anak laki-lakimu yang sulung harus kau persembahkan kepadaku. Demikian juga harus kau perbuat dengan lembu dan kambing dombamu. Selama 7 hari anak sulungmu boleh tinggal pada induknya, tetapi pada hari ke-8 engkau harus mempersembahkannya kepadaku. Kamu harus menjadi orang-orang yang kudus bagiku. Jangan makan daging terkaman binatang buas di padang, tetapi kamu harus melemparkannya kepada anjing. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, masih terkait dengan keadilan Allah, mari kita belajar bahwa umat Tuhan dididik bagaimana mereka harus menjaga hidup mereka dan bagaimana mereka harus bertindak adil. Salah satunya adalah mereka tidak diperkenankan untuk menindas atau memeras mereka yang lemah. Karena jika yang lemah ditindas, diperas, dan tidak diberikan hak-haknya atau bahkan diambil hak-haknya, dan ketika mereka berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Artinya Tuhan ada bersama mereka yang diperlakukan tidak adil. Oleh karena itu, sebagai umat Tuhan diajak bagaimana bertindak adil dalam kehidupan bersama dengan sesama. Karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari, mari kita belajar untuk bertindak adil, yaitu tidak menindas mereka
yang lebih lemah dari kita, apapun situasi dan kondisinya. Tetapi bagaimana justru kita bertindak adil, menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya mereka yang lemah. Kiranya Tuhan menolong masing-masing kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan mengerjakan itu dan pasti Tuhan akan memampukannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa Engkau terus mengingatkan kepada kami bagaimana kami harus bersikap adil kepada sesama kami. Mampukan kami untuk bersikap bijaksana, mengasihi, sehingga kami boleh menjadi kesaksian yang hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.